Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang gagasan kedaulatan rakyat dan perlembagaan parlemen. Kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Dalam bahasa Inggris, kedaulatan disamakan dengan kata sovereign. Dalam bahasa Latin, kedaulatan diartikan sebagai supremus, artinya yang tertinggi. Kedaulatan dari berbagai bahasa itu dapat diartikan sebagai wewenang tertinggi dari suatu kesatuan politik. Kedaulatan dalam negara diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan lainnya. Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain. Dalam pembuatan UUDN RI tahun 1945, kedaulatan tersebut tampak pada tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan kedaulatan keluar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. B. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Konsep kedaulatan rakyat dalam UUD NRI tahun 1945, ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukannya sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Keanggotaan MPR sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945 terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan daerah-daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang MPR, memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Presiden merupakan mandataris MPR yang wajib menjalankan setiap putusan MPR. Presiden tak sejajar atau neben akan tetapi berada di bawah Gornet MPR, kedudukan presiden sejajar atau neben dengan DPR, sehingga antara kedua lembaga tersebut harus bekerja sama dalam penyusunan undang-undang. Pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001, ketentuan pasal 1 ayat 2 di amandemen menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Teori kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari kata bahasa Inggris sovereignty. Ada pula berasal dari bahasa Prancis souveraineté dan berasal dari bahasa Itali sopranus. Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata antisopranus yang berarti yang tertinggi atau supreme. Sarjana-sarjana dari abad menengah lagi menggunakan pengertian-pengertian yang serupa maknanya dengan istilah supranus itu, yaitu summa potestas atau plenitude potestatis, yang berarti wewenang tertinggi dari sesuatu kesatuan politik. D. Tentang teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat akhir sebagai reaksi atas kedaulatan raja. Tokoh yang menjadi bapak dari ajaran ini adalah J.J. Rousseau, dan pada akhirnya teori ini menjadi inspirasi revolusi Prancis. Lebih lanjut, teori ini juga menjadi inspirasi banyak dapat dikatakan bahwa Tratado Simbol pada abad 20 adalah tentang kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan dan menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian, negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah ataupun lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. Dalam tangan Rousseau, kedaulatan rakyat ini menjadi kedaulatan yang mutlak berdasarkan volonté general dari rakyat itu. Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kesimpulan, setiap negara yang merdeka ialah negara yang berdaulat, dan pelaksanaan dari kepemerintahan negara tersebut adalah tergantung kedaulatan yang dianut negara tersebut. Yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah otoritas kekuasaan tertinggi dalam kepemerintahan negara ialah berada di tangan rakyat, dengan maksud untuk membatasi tindakan kesewenang-wenangan dari seorang raja atau pemimpin. Untuk menjalankan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan sifatnya, maka haruslah ada perwakilan dari rakyat itu sendiri untuk memandu negara mencapai tujuannya yang sesuai dengan keinginan rakyat. Maka rakyat akan menyerahkan kekuasaan pada wakil-wakilnya yang telah dipilih.
sebagai simbol kedaulatan rakyat, yaitu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.